Aku Tiara dari YouTube Perabotan. Hari ini aku mau ajak teman-teman review sebuah setrika standing. Dia gimana operasinya, spesifikasi seperti apa, jadi nggak usah berlama-lama. Let's get started! Hai semuanya, aku mau memperkenalkan, ini namanya adalah alat gosok tegak Simples. Nah ini aku lagi mau ngegosok, kebetulan banget aku mau ngenalin Simples ini sendiri sama teman-teman semuanya ya. Pertama aku mau spesifikasinya dulu, aku kasih tahu teman-teman semuanya. Jadi untuk Simples ini sendiri dia bisa tegak ya, tapi bisa juga ditidurin seperti ini. Dan aku merasa karena dia cukup kecil di sininya, jadi aku kayaknya lebih better aku tidurin aja. Tapi dia bisa ditegakin kalau teman-teman mau gitu kan. Terus dia ini adjustable, dalam artian ininya bisa diatur ketinggian sesuai kemaunya teman-teman. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah gitu kan. Nah tinggi maksimalnya ini di 150 cm. Kalau kayak gini statusnya mungkin di sekitar 125, tapi bisa lagi dikecilin lagi paling rendah di 65 cm. Jadi mengikuti tinggi teman-teman semuanya, itu positif ya. Terus dia ini corongnya seperti ini kalau teman-teman lihat. Maaf ya sebentar. Oke, ini dia gini, dari stainless steel dengan 5 lubang uap. Jadi lumayan banyak uap yang bisa dia keluarkan gitu ya. Terus di sini ada kabel dan di sini ada penahannya gitu kan. Nah, ini dia daya tampung air karena dia pakai uap, jadi pasti otomatis dia butuh air. Nah, ini airnya penampungannya itu di 1,8 liter. Untuk lebarnya sendiri dia di 20 sentian, sampai kalau lebar pinggirnya ini panjangnya itu di angka 32 cm gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman lihat di bagian sebelah sini itu ada putaran. Nah, ini nih adalah beberapa jenis beberapa jenis pilihan. Ada 11 kalau nggak salah. Di sini ada banyak, ada humidifier, ada satin, ada silk, ada linen, ada katun dan lain-lain sebagainya. Gitu teman-teman ya. Nah, ini pengoperasiannya memakan waktu mungkin kalau untuk 1,8 ini bisa 16 sih, klaimnya 16 setrikaan ya pakaian. Cuman mungkin pada kenyataannya mungkin teman-teman nanti akan tahu sendiri. Kalau saya karena masih baru pakai ini, jadi saya 1,8 ini cukup untuk 5 baju doang sih ya gitu kan. Nah terus di sini itu uapnya dia klaimnya bisa keluar itu di sekitar 1 menit 40 detik itu dia langsung keluar di sini, jadi cepat panas gitu ya. Selain itu dia memakan watt sekitar 850 watt. Nah gimana caranya? Begini pengoperasiannya ya. Sebelumnya sudah aku colok ya teman-teman. Di sini aku atur karena aku banyak pakai katun, jadi aku akan ke cotton gitu ya. Ini sudah posisi hidup, berarti tinggal menunggu ini panas ya. Kemudian sebelumnya nih aku juga mau kasih tahu teman-teman bahwa tata letak ini bagian sini itu sangat mempengaruhi, karena kalau misalkan teman-teman taruh ini bagian sebelah sini, ininya lebih cepat nekuk. Nah kalau dia kabelnya nekuk itu akan sulit mengeluarkan uap panasnya gitu loh. Jadi penggosokannya kurang maksimal. Makanya baiknya seperti ini pemasangannya, dia di bagian sana. Kemudian ini di sebelah sini, tangki ini menghadap kita seperti itu. Jadi lebih enak gosoknya gitu ya. Oke, ini tadi udah aku hidupin. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatiin udah mulai uap dan dia udah mulai letak suaranya. Itu gitu. Nah, itu berarti sudah ready untuk dipakai. Jadi, hati-hati, uap ini benar-benar panas. Aku nggak sengaja kena. Ini lumayan panas banget malah, bukan lumayan ya. Jadi, perhatikan jangan sampai anak-anak itu kena gitu ya. Kita coba lihat gimana kalau misalkan kita gosok. Oke, ini udah aku semprot sama pewangi, tinggal aku coba gosok ya teman-teman ya. Ini kalau aku tidak tekan, coba aku agak sedikit tekan ya. Ya seperti inilah kira-kira jadinya. Mungkin kalau penggosokannya tuh ini udah oke lah ya. Tuh
Ya kan, tadi lecek seperti ini, terus sekarang udah mulai seperti ini. Jadi memang harus sedikit ditekan menurutku biar cepet lurus. Cuman menurut teman-teman gimana nih gitu, bisa di komen ya nanti di kolom komentar, apakah baiknya pakai ini atau pakai setrika yang seperti biasa teman-teman, atau aku juga pakai, aku biasanya pakai yang di lantai by the way. Oke, ini coba ya. Nah, seperti ini, tadinya lecek seperti ini, terus sekarang jadinya seperti ini kurang lebih. Oke teman-teman, tadi aku sudah informasikan spesifikasi dan cara pengoperasiannya. Sekarang kita lanjut ke plus minus dari penggunaan standing setrika. Kita ke plusnya dulu ya. Plus yang pertama adalah kalau kita setrika pakai standing ini, dia tuh nggak terlalu panas teman-teman. Jadi maksudnya karena sudah ada uapnya, jadi ada yang melembabkan. Jadi pakaian-pakaian hitam yang kayak aku pakai sekarang, kalau digosok pakai itu tuh tidak menyebabkan bercak warna putih. Biasanya kalau terlalu panas setrikaan tuh pakaian hitam itu bisa jadi putih, gitu kan? Yang kedua adalah dia ini adjustable, jadi mau kita atur seberapa tingginya, kalau kita duduk atau kita berdiri itu semuanya bisa diatur di sini. Jadi enak banget gitu kan. Menurut aku positifnya kalau pakai kayak gini nih, karena juga compact, kecil, baiknya memang dipakainya di outlet pakaian gitu ya. Karena PR kalau pakai outlet pakaian pakai yang setrika bawah gitu. Cuman apa nih kekurangan dari produk ini? Oke, kita lanjut ke kekurangannya ya. Kekurangan yang pertama adalah kabelnya itu tuh sedikit apa ya istilahnya mudah letoy ya, mudah patah. Jadi kalau misalkan agak nyut kayak gini, dia nggak bisa keluar maksimum gitu. Sedangkan kalau setrika pakaian itu harus maksimum. Kalau nggak maksimum dia nggak mudah rapih gitu, pakaiannya nggak cepet rapih gitu. Yang kedua, menurut aku sendiri kekurangannya adalah apa ya? Kalau klaimnya kan dia bisa 16 pakaian ya, tapi mungkin karena aku pemula kali ya, jadi nyetrika pakai standing itu sedikit PR karena aku bisa makan waktu 30 menit untuk 2 pakaian doang, dan itu juga masih lecek menurut aku gitu kan. Jadi karena kemarin aku buru-buru, ya udah akhirnya aku pakai yang bawah juga gitu kan, bukan yang standing gitu. Cuman memang yang ini aku seperti yang aku bilangkan sebelumnya, memang ini cocoknya buat di outlet. Kalau outlet kan nggak bisa di bawah. Cuma kalau buat ibu rumah tangga sih menurut aku ya baiknya yang bawah aja deh, prefernya gitu kan. Cuman ya balik lagi, kalau misalkan teman-teman lebih seneng yang standing duduk, itu juga nggak menjadi masalah sih gitu kan. Gambaran aja bahwa kalau pakai standing seperti ini gitu. Cuman kalau teman-teman ternyata di rumah sudah ada yang pakai ini dan ternyata rapi-rapi aja, boleh dong komen di bawah untuk trik-triknya supaya pakaian bisa rapih dan lurus gitu. Terus kekurangan selanjutnya adalah ini tidak bisa pakai sembarang air teman-teman di dalam tangkinya. Kalau pakai air yang daerah aku tuh agak bau ya, karena pakai yang air bau itu, pakaian itu jadinya ikut bau gitu. Jadi memang harus pakai air yang mungkin kayak air mineral atau air kemasan seperti itu ya. Harus pilih-pilih juga airnya gitu. Tapi kalau misalkan tempat teman-teman ternyata airnya fine-fine aja, bagus aja, bening aja gitu kan, tidak berbau dan tidak berwarna, aku rasa nggak jadi masalah sih gitu. Cuma kayak kalau tempat aku harus PR cari airnya gitu. Oke teman-teman, aku rasa itu aja video dari aku. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memilih perabotan di rumah. See you in the next video.